Selalu ada tingkah para pejabat yang dirujak ketika mereka berinteraksi dengan bencana serta korbannya. Apakah ada yang salah dengan cara mereka? Di masa Umar memerintah, Daulah Islam pernah mengalami suatu krisis yang bernama masa kelabu. Krisis terbesar selain dari wabah penyakit taun. Pada tahun 18 Hijriah, kemarau begitu hebat dan jarang ada makanan. Tahun itu disebut dengan tahun kelabu karena angin menghembuskan debu seperti abu. Kelaparan di mana-mana, hingga binatang-binatang ternak juga mati kelaparan dan binatang buas mendatangi orang. Tentunya, Umar memiliki berbagai langkah untuk menanggulangi krisis ini. Dialah juga yang paling peka dan amat merasakan beban derita rakyatnya. Dalam buku ini, telah dijelaskan dalam beberapa poin bagaimana cara Umar menghadapi krisis yang menimpa umat pada waktu itu. Pertama, ia menjadikan dirinya sebagai teladan bagi yang lain. Iyad bin Khalifah mengatakan, "Saya melihat Umar pada tahun kelabu berkulit kelam. Ia tadinya adalah orang Arab yang selalu makan mentega dan susu. Saat rakyat tertimpa paceklik, Umar mengharamkan keduanya. Ia pun makan dengan minyak hingga warna kulitnya berubah, lapar dan haus." Juga ada riwayat dari Aslam bahwa dikatakan, "Kami pernah mengatakan, andai Allah tidak melenyapkan musibah pada tahun kelabu, kami yakin Umar akan mati karena sedih memikirkan masalah kaum muslimin." Umar memposisikan dirinya lebih sulit dari rakyatnya. Dia memikul beban lebih berat dari apa yang dipikul oleh rakyatnya. Suatu hari, ada seorang yang datang menghadiahkan setungku daging punuk dan hati. Umar bertanya pada mereka, "Dari mana asalnya?" Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ini dari unta yang kita sembelih hari ini." Umar lantas berkata, "Bagus, seburuk-buruk pemimpin adalah saya jika memakan daging terbaik sementara saya memberikan tulangnya pada orang-orang. Bawalah daging ini dan berikan kami makanan yang lain selain makanan ini." Roti dan minyak pun dibawakan untuknya. Lantas Umar menyobek roti itu dan melumurinya dengan minyak dan berkata, "Celakalah kau Yarfa, bawalah mangkuk besar ini dan bawalah ke penduduk Yazmag, karena saya tidak menjenguk mereka sejak 3 hari dan saya kira mereka memerlukan. Bagikan daging itu pada mereka." Bahkan bagi keluarganya sendiri, Umar juga memberlakukan aturan bahwa keluarganya harus lebih menderita dibanding apa yang dirasakan oleh rakyat. Perhatiannya terhadap amanah sebagai seorang pemimpin dan pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah membuat dirinya mampu mengatasi berbagai kesusahan. Umar sendiri yang menegaskan prinsipnya, "Bagaimana saya bisa memperhatikan kondisi rakyat bila saya tidak tertimpa apa yang menimpa mereka?" 2. Membangun posko untuk para pengungsi. Diriwayatkan dari Aslam, ia berkata, "Pada tahun kelabu, bangsa Arab dari berbagai penjuru datang ke Madinah. Umar menugaskan beberapa orang untuk menangani mereka. Suatu malam, saya mendengarnya berkata, 'Hitunglah jumlah orang yang makan malam bersama kita.' Orang-orang yang ditugaskan pun menghitung orang-orang yang datang. Mereka berjumlah 70.000 orang, dan jumlah orang-orang sakit yang memerlukan bantuan ada 4.000 orang. Selang beberapa hari, jumlah orang pun bertambah. Tidak berapa lama kemudian, Allah mengirim awan. Saat hujan turun, saya melihat Umar menugaskan orang-orang untuk mengantarkan mereka ke perkampungan dan memberi makanan dengan mengutus bawahan ke perkampungan. Umar menugaskan beberapa orang di berbagai penjuru Madinah untuk memantau kondisi rakyatnya. Mereka bertugas membagikan makanan dan lauk pauk. Kemudian di sore harinya, orang-orang yang diutus kembali untuk melapor, dan Umar pun memberi pengarahan kepada mereka. Umar memberi makan pada orang-orang Badui dari Darud Daqiq, sebuah lembaga perekonomian yang berada di masa pemerintahan Umar yang bertugas membagi lauk pauk untuk orang-orang yang datang ke Madinah. Abu Hurairah berkata, "Semoga Allah merahmati Umar. Saya pernah melihatnya pada tahun kelabu memanggul 2 karung di atas punggungnya dan sewadah minyak berada di tangannya. Ia meronda bersama Aslam. Saat keduanya melihatku, Umar bertanya, 'Dari mana kau wahai Abu Hurairah?' Saya menjawab, 'Dari dekat sini.' Saya pun membantunya memanggul. Kami memanggul hingga tiba di perkampungan Diror. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang berasal dari 20 kepala keluarga datang. Lalu Umar bertanya, 'Ada apa?' Mereka menjawab, 'Kami lapar.' Mereka pun mengeluarkan daging bangkai yang mereka makan dan tumbukan tulang yang mereka telan. Saya melihat Umar meletakkan selendangnya, kemudian memasak dan memberi mereka makan hingga kenyang.
Adapun Malik bin Aus berkata bahwa ketika peristiwa tahun kelabu, Umar mendatangi kaumnya yang berjumlah 100 kepala keluarga. Mereka menempati padang pasir. Umar terbiasa memberi makan orang yang mendatanginya dan mengirimi makanan orang yang tidak mendatanginya. Ia juga menjenguk yang sakit, membopong yang lemah, dan juga mengurus jenazah. Umar sendiri yang mengatakan pada perutnya yang terus berbunyi karena kelaparan di tahun kelabu, "Berbunyilah, karena kita tidak punya apapun selain minyak, hingga rakyat sejahtera." Salah seorang wanita Arab bahkan mengatakan, tidaklah Umar mendekati seorang wanita pun di masa kelabu hingga ia melenyapkan duka orang-orang. Ketiga, Umar meminta bantuan pada orang-orang di berbagai daerah. Umar mengirim surat kepada para gubernurnya di daerah yang kaya untuk meminta bantuan. Petugas Umar yang datang pada Amr bin As, gubernur Mesir, mengatakan padanya, "Dari hamba Allah, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin untuk Amr bin As. Semoga kesejahteraan terlimpah padamu. Selanjutnya, tegakah kau melihatku dan orang-orang sekitarku, sementara orang-orang di sekitarmu hidup penuh kenikmatan? Tolonglah kami, tolonglah kami." Amr lantas membalas, "Untuk hamba Allah, Amirul Mukminin, dari Amr bin As. Semoga kesejahteraan terlimpah padamu. Saya memuji Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Selanjutnya, bantuan akan segera tiba. Untuk itu, bersabarlah. Saya akan mengirimkan kafilah untukmu, yang depannya berada di dekatmu, sementara yang belakangnya berada di dekatku. Dan saya berharap bisa membawa bantuan melalui laut." Umar juga mengirim surat pada para gubernurnya di tempat lain, seperti wilayah Syam, Irak, dan Persia. At-Tabari menuturkan bahwa yang pertama datang adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dengan membawa 4.000 kendaraan yang membawa makanan. Muawiyah bin Abi Sufyan juga mengirim 3.000 unta dengan lauk pauknya. Sementara Amr bin As mengirim 1.000 unta yang membawa tepung serta 20 perahu yang berisi perbekalan dan pakaian. Zubair bin Awam berkata bahwa Umar memberi tugas kepadanya, "Pergilah bersama kafilah ini dan datangilah Najd. Bawakan untuk setiap kepala keluarga seukuran yang bisa dibawakan kepadaku, dan juga yang tidak bisa engkau bawa. Lewatilah setiap rumah dan berikan semua yang dibawa 1 unta. Beri mereka 2 pakaian, satunya untuk musim dingin, satunya untuk musim panas. Sembelihkan unta, dan hendaklah mereka menyimpan lemaknya dan mengeringkan dagingnya. Hendaklah mereka mengambil lemak dan tepung untuk dimasak dan dimakan, hingga Allah memberi mereka rezeki." Ada riwayat yang menyebutkan kata-kata Umar bahwa andai kelaparan terus terjadi, niscaya semua orang lapar akan saya bagikan kepada mereka secara merata di rumah-rumah kaum muslimin, karena orang-orang tidak akan binasa di atas pertengahan perut mereka. 4. Memberhentikan hukuman pencurian pada masa kelaparan. Diberhentikannya hukuman ini bukan berarti mengabaikan hukum itu sendiri, tapi karena syarat-syarat pemberlakuan hukum itu tidak terpenuhi. Orang yang memakan barang milik orang lain karena sangat lapar dan tidak bisa mendapatkan makanan bukanlah orang yang bertindak sekehendaknya dan tidak bermaksud mencuri. Karenanya, Umar tidaklah memotong tangan pencuri yang mengambil unta dan menyembelihnya. Umar memerintahkan pejabatnya untuk membayar harga unta. Umar berkata, "Tidaklah tangan dipotong karena kurma, dan tidak pula di masa pacaklik." 5. Menunda pembayaran zakat pada tahun kelabu. Umar memberhentikan zakat pada tahun kelabu. Ia menunda zakat pada tahun kelabu, lalu menariknya pada tahun berikutnya, setelah Allah mengentaskan masa pacaklik. Umar menilainya sebagai hutang bagi orang-orang yang mampu, agar bisa menutupi kelemahan bagi orang-orang yang memerlukan, dan agar Baitul Mal ada dana setelah semuanya diinfakkan. Yang keenam, tentunya meminta bantuan pada Allah dan sholat istisqa. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata bahwa Umar berkhutbah pada masa kelabu. Ia mengatakan, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah pada diri kalian dan dalam masalah kalian yang tidak tampak dari orang. Karena saya tertimpa musibah disebabkan karena kalian, dan kalian juga tertimpa musibah karena saya. Saya tidak tahu apakah kemurkaan tiba karena saya, atau karena kalian, atau karena kita semua. Kemarilah, kita berdoa memohon pada Allah, agar berkenan memperbaiki hati kita, merahmati kita, dan melenyapkan kemarau dari kita." Aslam meriwayatkan bahwa Umar berkata, "Wahai sekalian manusia, saya khawatir murka Allah akan menimpa kita semua. Mengeluhlah pada Rabb kalian,
lepaskan dosa, dan kembalilah pada Rabb kalian, serta lakukanlah kebaikan." Umar lantas keluar bersama orang-orang dan melaksanakan sholat istisqa. Ia juga mengirim surat pada seluruh gubernurnya untuk keluar pada hari tertentu, dan agar mereka tunduk pada Rabb mereka, serta mengharap agar Allah melenyapkan kemarau dari mereka. Inilah krisis yang dilalui oleh salah satu Khalifah Rasyidin, Umar bin Khattab, beserta upaya-upaya yang ia lakukan. Ia menyandarkan musibah akibat dari ulah dirinya dan umatnya sebagai hamba. Dia tidak menyalahkan kemarau, tidak menyalahkan bencana, tidak pula menyalahkan Allah. Sangat jelas perbedaannya dengan apa yang terjadi di masa kita sekarang. Jadi, apa saja yang membedakan dengan masa sekarang? Pertama, Umar selalu mengikatkan dirinya pada Allah dalam keadaan apapun, bukan hanya ketika ia pertama kali menjabat atau disumpah. Bukan hanya dengan lisannya, tapi benar-benar mengaplikasikan hukum-hukum Allah, sehingga Allah pun ridho kepadanya dan menurunkan rahmatnya. Kedua, perhatian dan pemeliharaan Umar kepada rakyat yang tercermin dari prinsipnya, di mana dia menempatkan diri pada penderitaan bersama dengan rakyatnya. Ketiga, pengawasan dan pertanggungjawaban Umar kepada para pejabatnya di daerah, yang bisa dilihat dari surat menyurat antar mereka. Keempat, menjadikan dirinya sebagai perisai dari api neraka bagi keluarganya, di mana ia juga memposisikan keluarganya agar penderitaan mereka sama seperti penderitaan rakyatnya, bahkan melebihi rakyatnya. Ini terlihat seperti seolah Umar berkata pada mereka, "Jangan ambil nikmat itu di dunia, tapi biarlah nanti kita rasakan kenikmatan itu di akhirat." Pandangannya begitu jauh ke depan. Kelima, berbicara tentang bencana dengan arti yang luas. Tentunya ada juga perbedaan-perbedaan sikap ketika belum terjadinya suatu bencana. Misalnya pembatasan dalam kepemilikan harta, bagaimana ia mengatur sumber daya alam dan mengedepankan kepentingan umat sehingga tidak semena-mena penggunaannya, atau dan lain sebagainya. Dengan melihat perilaku dari salah satu orang yang dijamin masuk surga, orang-orang itu mestinya memiliki gambaran terhadap apa yang harus mereka perbuat. Mereka sama sekali tidak memerlukan dokumentasi dengan berharap atensi, karena sebetulnya apa yang ada di sekitar mereka adalah saksi. Mereka tidak perlu memikirkan buah bibir orang lain jika memang apa yang mereka kerjakan adalah ikhlas karena Allah. Sehingga cibiran itu akan menjadi bumerang sendiri bagi orang-orang yang mencibirnya pada hari pembalasan kelak. Mereka juga tidak perlu bergaya dan mendandani diri sendiri sedemikian rupa, karena justru lebih utama merasakan apa yang umat rasakan. Umar bin Khattab mengatakan bahwa siapa yang bertugas mengurusi urusan umat, maka wajib bagi dia bekerja untuk mereka, sebagaimana seorang budak bekerja untuk tuannya.